Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Dameria dari Prodi Pariwisata kelas 6CH. Video ini saya tujukan untuk memenuhi kuis kewarganegaraan. Kali ini saya mengangkat kasus mengenai Indonesia darurat kekerasan seksual. Belum lama ini terjadi pemberitaan viral tentang kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kerja pada pegawai KPI pusat. Kejadian yang dialami oleh korban terjadi selama kurang lebih 2 tahun. Korban sudah melakukan berbagai macam cara, dari mulai melapor, mengadu kepada pihak polisi, dan juga yang lain-lainnya, namun tidak ada yang menggubris masalah yang dideritanya. Setelah melakukan berbagai banyak macam cara namun tidak menghasilkan, akhirnya korban menulis keluh kesah di media sosial. Kemudian hal itu menjadi sorotan publik sehingga viral. Akhirnya masalah korban pun diteruskan ke pihak polisi dan kemudian pun diproses. Tapi banyak sekali kejadian kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia namun tidak menjadi sorotan publik dan juga tidak terlalu dipusingkan oleh pihak-pihak yang berwenang. PS atau Babe ditangkap Satuan Reskrim Tangerang atas dugaan kekerasan seksual terhadap anak atau pedofil. Berdasarkan laporan, pengaduan korban mencapai 41 anak di bawah umur. Polisian Resort Tapanuli Selatan menangkap SA, tersangka pelaku sodomi di Medan, Sumatera Utara. Setelah polisi mengembangkan kasus, ternyata SA melakukan pencabulan kepada 42 anak. Menurut laporan studi kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender, menunjukkan mayoritas masalah kekerasan seksual di Indonesia berakhir tanpa kepastian. Sebab 57% korban kekerasan seksual mengaku tak ada penyelesaian dalam kasus tersebut. Selain itu, opsi lain yang menjadi solusi penyelesaian perkara kekerasan seksual dengan membayar sejumlah uang kepada korban. Ini sebagaimana dinyatakan oleh 39,9% korban seksual. Sebanyak 26,2% korban akhirnya menikah dengan pelaku. Penyelesaian masalah kekerasan seksual dengan jalan damai atau secara kekeluargaan berada di tepat di bawahnya, yakni 23,8%. Hanya 19,2% korban yang berhasil mengawal kasus kekerasan seksual sehingga pelaku berakhir di penjara. Laporan yang digarap tim peneliti International NGO Forum on Indonesian Development atau INFID menyebutkan hampir seluruh solusi yang selama ini terrealisasi tak menyelesaikan isu kekerasan seksual, sebab jalan keluar tersebut malah menciptakan trauma fisik, psikis, serta ekonomi bagi korban. Kasus kekerasan seksual seperti pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak juga mendominasi saat pandemi COVID-19. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, ada 490 kasus anak berhadapan dengan hukum atau HBH karena menjadi korban kekerasan seksual pada tahun 2020.
Kasus kekerasan seksual ini tidak hanya menyebabkan terjadinya kerugian terhadap pihak korban, namun juga terhadap pihak-pihak di sekeliling korban. Karena hal ini juga merugikan mereka dan membuat mereka merasakan trauma pada lingkungannya sendiri. Dan juga tentunya korban bisa mengalami gangguan psikis dan juga mental. Menurut saya amat sangat disayangkan melihat banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Solusi terhadap permasalahan ini yaitu untuk mengatasi hal ini, pemerintah harus mengatasinya dengan secepat mungkin. Tentu saja pemerintah tidak bisa menangani ini sendirian. Ini adalah persoalan bersama di mana pemerintah harus bersama-sama dengan masyarakat sipil dengan segala macam perangkatnya untuk kemudian menuju ke penghapusan kekerasan. Dan menurut saya juga RUU PKS ini sangat membantu untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual di Indonesia. Untuk itu, saya kira RUU PKS ini harus segera disahkan agar permasalahan kekerasan seksual di Indonesia secepatnya berkurang. Dan harapannya kekerasan seksual di Indonesia ini tidak ada lagi. Sekian pemaparan studi kasus yang saya angkat mengenai kekerasan seksual di Indonesia. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau kalimat. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.